Pada perhitungan dengan prinsip ketetapan internal, kita hanya memberikan satu set tes kepada siswa dalam uji coba ya. Nah, dari satu set ini nanti akan dicari rumus reliabilitasnya dengan rumus KR atau Kudder-Richardson dan Cronbach alpha. Untuk rumus KR ada dua, yaitu KR20 dan KR21. Bedanya rumus KR itu untuk soal objektif, sedangkan Cronbach alpha untuk soal isai ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang prinsip korelasi. Perhitungan reliabilitas untuk yang menggunakan rumus korelasi produk moment persen ini ya. Jadi kalau kita mempunyai dua set tes, kita hitung reliabilitasnya menggunakan ini korelasi produk moment dari persen. Sama seperti kita mencari validitas eksternal ya, rumusnya sama. Ya. Hanya bedanya kalau validitas eksternal kita membandingkan antara nilai hasil uji coba tes dengan soal yang sudah terstandar, baik itu nilai UASBN atau nilai yang dibuat oleh guru yang sudah valid. Nah, ini contoh dari reliabilitas yang diperoleh dari tes ulang ini. Contoh misalkan sebuah instrumen tes matematik diberikan 2 kali terhadap 10 orang seperti pada tabel di bawah ini. Tentukan koefisien reliabilitas dari kedua tes tersebut. Apakah tes matematika yang dibuat memiliki reliabilitas yang tinggi? Nah, ini dalam contoh hanya 10 ya, hanya memudahkan untuk perhitungan saja. Biasanya kalau di dalam penelitian itu sesuai dengan siswa yang ada di kelas. Misalnya siswanya ada 30, semuanya harus dihitung ya. Nah, untuk mencari koefisien reliabilitasnya, kita buat dulu tabel Excel-nya ya, seperti biasa. Ini tes yang pertama, yang kolom ketiga adalah nilai tes yang kedua. Kemudian cari perkalian antara tes 1 dan tes 2, kemudian kuadrat dari tes 1, kuadrat dari tes yang kedua. Kemudian lihat nanti yang kolom paling bawah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai tersebut, baru kita masukkan ke dalam rumus korelasi produk moment persen. Ya. Nanti akan diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,967 kalau pada soal tadi ya. Ini termasuk reliabilitasnya yang sangat tinggi dan ini sangat boleh untuk digunakan di dalam penelitian. Ya. Nah, itu untuk contoh yang tadi tes ulang. Nah, untuk bentuk tes bagi dua atau split half yang diberikan soal yang ganjil disatukan, genap disatukan, itu nanti cara perhitungannya ada 2 kali ya. Yang pertama dengan menggunakan rumus korelasi produk moment persen. Setelah selesai baru nanti dilanjutkan dengan Sperman-Brown ya. Tujuannya agar nilai korelasi itu mendekati nilai yang sebenarnya ya. Jadi nanti rumus Sperman-Brown itu rumusnya RP sama dengan NRH dibagi 1 tambah N min 1 kali RH. Nah, NRH inilah yang kita hitung dengan korelasi produk moment persen. Ya, baru nanti dimasukkan ke rumus ini menghasilkan korelasi pendekatan. Nah, apabila tidak ingin repot-repot menghitung 2 kali, kalian bisa menggunakan rumus Rulot ya. Kalau tadi kan harus dengan korelasi produk moment persen dulu, baru Sperman-Brown, kalian bisa langsung menggunakan rumus Rulot ya. 1 min DBS kuadrat per DB kuadrat. DBS kuadrat itu adalah variansi perbedaan skor perorangan ya. Jadi dicari dulu selisih skornya pada kedua tes tersebut, baru dicari variansinya. Nah, DBK kuadrat adalah variansi skor secara keseluruhan. Nah, ada lagi rumus Sperman-Rowe. Sperman-Rowe ini adalah rumus korelasi yang digunakan untuk melihat reliabilitas ya, rumus reliabilitas dari dua data yang berbentuk perikat atau data ordinal ya. Ini misalnya kita ingin mengkorelasikan dua buah angket
nanti dikorelasikan antara satu nomor tes dengan nomor yang lainnya. Rumusnya seperti ini, ada DB kuadrat, ini adalah simpangan baku, sigma TS, sigma T, di mana T-nya itu adalah rasio atau perbandingan siswa yang menjawab benar, dan S-nya adalah perbandingan siswa yang menjawab salah. Jadi kalau ada 10 siswa seperti tadi, yang menjawab benarnya misalkan ada 6, maka rasionya itu 6/10, dan T-nya ya, dan S-nya adalah 4/10. Tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya ini ada rumus KR21 ya, bedanya dengan KR20. Di KR21 digunakan juga rata-rata hitung dari seluruh soal. Kalau KR20 kan tadi tidak menggunakan rata-rata ya. Selanjutnya adalah rumus Cronbach-Alpha. Rumus Cronbach-Alpha ini digunakan untuk tes isai ya, beda dengan KR20 dan KR21 untuk tes pilihan ganda, ini untuk tes isai. Ya, di sini yang diperlukan adalah variansi dari skor seluruh soal dan variansi dari skor soal tertentu. Nah, di sini ada 3 soal, nanti kalian bisa untuk latihan ya, ini. Ini bila diketahui koefisien reliabilitas dihitung tes bagi 2 adalah 0,6, hitunglah koefisien reliabilitas yang sebenarnya. Ini berarti kita harus menggunakan apa? Rumus Parman-Brown untuk mencari yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, bila skor setengah nomor ganjil adalah 97698, sedangkan setengah lainnya adalah 8976, berapakah koefisien reliabilitas tes bagi 2 tersebut? Ya. Ini masih tes bagi 2 ya, tadi dengan rumus Parman-Brown ya. Nah, ini nomor 3, kalian di sini ada 10 buah nilai tes matematik. Nah, kalian diminta menggunakan rumus Parman-Brown dan rumus product moment person ya. Korelasi produk moment person untuk menentukan reliabilitasnya. Nanti kalian bandingkan hasilnya apakah sama atau tidak ya. Nah, terima kasih. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai reliabilitas? Kita akan lanjutkan ke indeks kesukaran dan daya pembeda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada? Ya, mungkin kalian masih bingung kenapa, karena materinya cukup banyak, rumusnya cukup banyak ya. Nanti kita kalian baca saja dulu pelan-pelan, kemudian kerjakan tugasnya. Kita beralih ke indeks kesukaran dan daya pembeda ya. Kalian harus mempelajari materi sampai selesai, sampai indeks kesukaran dan daya pembeda, karena nanti soal UTS adalah sampai sini ya, sampai indeks kesukaran dan daya pembeda soal. Nah, sudah muncul? Belum? Indeks kesukaran dan daya. Nah, apa itu indeks kesukaran dan daya pembeda soal? Ya, kalian kalau mempunyai instrumen, itu kan sebelum digunakan di dalam penelitian untuk mengambil data ya, data kemampuan siswa. Nah, kalian harus menguji cobakannya terlebih dahulu ya. Tujuannya adalah untuk melihat validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda dari soal tersebut. Kalau semuanya sudah baik, kalian baru boleh menggunakan tes tersebut atau instrumen tersebut untuk digunakan untuk mengambil data di dalam penelitian. Ya. Apa saja yang harus kalian lakukan nanti pada saat uji coba tes? Yang pertama, kalian melakukan analisis terhadap validitas instrumen. Ini sudah kita bahas dulu ya. Nah, yang kedua, melakukan analisis reliabilitas instrumen. Ya. Ini tadi sudah kita bahas teorinya. Yang ketiga, melakukan analisis tingkat kesukaran butir soal. Dan yang keempat, melakukan analisis daya pembeda. Yang 2 terakhir ini yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, apa itu analisis kesukaran butir soal? Kesukaran butir soal itu adalah tingkat sukar atau mudahnya suatu soal ya. Nah,
di dalam menentukan butir analisis kesukaran butir soal itu nanti ada 2 sistem, yaitu sistem PAN dan sistem PAP. Sistem PAN itu adalah penilaian acuan normatif, jadi penilaiannya didasarkan dari kemampuan dalam peserta itu sendiri, ya. Jadi di sini bisa saja kalaupun nilainya misalnya rata-ratanya rendah, kalian tetap bisa lulus asalkan nanti dibuat rentang mana yang nilainya A, B, C atau masuk ke D, ya itu. Nah, beda dengan acuan patokan. Kalau acuan patokan kalian harus memenuhi nilai minimal. Misalnya nilai lulus itu adalah 75, itu ya disebut penilaian acuan patokan. Nah, biasanya guru menggunakan gabungan antara penilaian acuan normatif dan acuan patokan, ya. Di sini misalnya acuan patokannya nilainya misalkan 75 untuk lulus, ya, atau 60, yaitu tergantung dari kesulitan dari pelajaran itu sendiri. Mungkin kalau matematik atau ilmu-ilmu eksakta itu bisa nilai minimalnya itu 60, ya misalnya. Tapi kalau untuk yang sosial misalnya seperti bahasa, kemudian PKN itu bisa 70 minimalnya, ya minimal 75 bahkan untuk acuan patokannya. Nah, untuk menentukan indeks kesukaran sistem PAN dan sistem PAP itu berbeda. Kita akan bahas dua-duanya, ya. Nah, perangkat tes yang baik itu ini untuk tes yang normal, ya. Untuk mengukur kemampuan secara umum itu harus 25%, 50%, 25% untuk tingkat mudah